Novel Baswedan disiram air keras usai menunaikan sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Saat ini Novel Baswedan dirawat di rumah sakit, sementara itu aparat kepolisian sudah melakukan olah TKP. Berikut informasi disampaikan rekan kami, Yasmin Alvina dan juru kamera Adam Alamsyah di tempat kejadian perkara. Pemirsa, pada pagi hari ini publik dikejutkan dengan adanya serangan teror yang menimpa penyidik KPK senior Novel Baswedan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tepat pada pagi hari tadi, Novel Baswedan yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat subuh untuk menuju kembali ke rumahnya, ini diserang air keras tepat di depan rumah tetangganya. Ini adalah tempat kejadian perkara yang sudah dilingkari oleh garis polisi, di mana di bawah garis polisi ini terlihat adanya bercak-bercak putih yang merupakan tumpahan dari air keras yang ditumpahkan ke wajah Novel Baswedan. Menurut informasi yang kami dapatkan pula dari warga sekitar bahwa Novel Baswedan yang hendak dari masjid untuk pulang ke rumahnya tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal yang menggunakan motor dari arah berlawanan. Pada saat itu akhirnya Novel Baswedan berteriak dan mendapat pertolongan dari warga sekitar. Akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta Utara. Tadi pagi juga sempat pihak kepolisian melakukan olah TKP tepat di depan rumah tetangga dari Novel Baswedan ini, namun hingga saat ini hasil dari olah TKP belum juga ada kelanjutan. Dan ini merupakan bukan yang pertama kali terjadi yang menimpa Novel Baswedan, di mana sebelumnya sudah ada serangan-serangan teror yang menimpa Novel Baswedan dari mulai intimidasi, tabrak lari, dan yang terakhir disiram air keras. Dari Jakarta, Yasmin Alvina, Adam Alamsyah, Metro TV. Baswedan disiram air keras tadi subuh di dekat rumahnya. Saat ini Novel Baswedan dirawat di rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Kita bergabung bersama dengan dua rekan kami, Clara Alverina yang berada di rumah sakit dan juga Syaza Wisastro yang berada di gedung KPK. Kami akan melihat bagaimana kondisi di rumah sakit. Clara, bagaimana kondisi Novel Baswedan saat ini? Ya, saat ini Robert Haryanto, memang Novel Baswedan masih dirawat di ruang 508 Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun kami tidak bisa mendapatkan akses untuk menuju ke lantai 5 karena dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Sementara awak media hanya bisa menginformasikan melalui depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading ini. Namun berdasarkan informasi atau pernyataan dari pejabat yang dari tadi sudah berdatangan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk menjenguk Novel Baswedan, kami mendapatkan informasi bahwa saat ini kondisi dari Novel Baswedan sudah sadar, namun demikian memang ada sedikit gangguan masalah di bagian mata. Novel mengaku sedikit rabun untuk melihat dan sulit untuk melihat. Sementara berdasarkan foto yang kami dapat saat ini Novel Baswedan memang ada sedikit luka di bagian wajahnya, diantaranya di bagian dahi dan juga di bagian bawah kelopak mata. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Dwiono, ia menyatakan bahwa memang luka yang berada di bagian dahi Novel Baswedan ini merupakan luka akibat saat Novel Baswedan berusaha untuk menghindar dan juga mencari air saat terjadi peristiwa penyiraman air keras itu. Sehingga luka yang ada di bagian dahi ini bukan karena air keras, namun memang luka memar yang ada di bagian bawah mata ini memang karena efek dari air keras yang disiramkan kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Hingga saat ini sudah ada banyak pejabat yang datang untuk menjenguk Novel Baswedan, diantaranya tadi ada Ketua KPK Agus Raharjo. Tidak banyak yang disampaikan oleh Agus Raharjo, namun ia meminta kesembuhan, memohon doa kepada masyarakat agar kesembuhan kepada Novel Baswedan. Selain itu juga kami sempat menanyakan sedikit terkait dengan apakah ada keterkaitan antara peristiwa yang menimpa Novel Baswedan saat ini dengan proyek mega korupsi IKTP yang saat ini sedang diselidiki oleh Novel Baswedan. Namun Agus Raharjo enggan menjawab bahwa itu terkait dengan proyek mega korupsi IKTP. Namun Agus Raharjo membenarkan bahwa saat ini mega korupsi proyek IKTP menjadi salah satu kasus terbesar yang sedang ditangani oleh Novel Baswedan. Sementara itu tadi juga pukul 10 waktu Indonesia Barat, juru bicara Kepresidenan Republik Indonesia Johan Budi sekaligus juga mantan pejabat KPK juga sudah datang untuk mengunjungi Novel Baswedan. Dalam kedatangannya ia membawa amanat dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar
pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan juga dalang yang melakukan penyiraman air keras kepada Novel, yang ini juga merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap penyidik KPK. Selain itu juga tadi hadir datang ke sini untuk menjenguk Novel Baswedan, diantaranya ialah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Abraham Samad tadi sebelum mengunjungi Novel, ia menyatakan bahwa ia mengutuk keras kriminalisasi yang selama ini masih terus terjadi kepada penyidik KPK dan juga meminta agar negara bisa turun tangan untuk mengusut tuntas siapa-siapa saja yang selama ini sudah melakukan tindakan kriminal terhadap penyidik KPK. Robert. Baik, terima kasih Clara Alverina. Kita beralih ke rekan kami, Syaza Wisastro yang berada di gedung KPK di kawasan Kuningan. Syaza, untuk informasi selengkapnya. Jessica, bagaimana respon Setia Novanto atas pencegahan ke luar negeri yang sudah diberlakukan oleh KPK? Meskipun hingga saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari KPK terkait dengan pencegahan Novanto bepergian ke luar negeri, namun ia mengakui sudah memantau informasi tersebut sejak pagi tadi. Setia Novanto pun menyatakan bahwa ia menghormati apapun keputusan dan langkah yang sudah diambil oleh KPK dalam mengusut kasus korupsi KTP elektronik. Dan menurut Setia Novanto bahwa kesiapan dirinya untuk membantu KPK juga ini bisa dibuktikan bahwa Setia Novanto berkomitmen akan bersikap kooperatif termasuk dengan langkah KPK untuk mencegah dirinya bepergian ke luar negeri. Berikut kami hadirkan kutipan pernyataan Setia Novanto selengkapnya menanggapi kabar pencegahan Setia Novanto bepergian ke luar negeri disinyalir kasus KTP elektronik. Tentu apapun yang diputuskan, saya sangat memberikan dukungan atas proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dan tentu saya siap kapanpun yang akan diundang atau dipanggil oleh KPK, karena ini adalah proses hukum yang harus saya patuhi dan saya setiap saat selalu siap untuk diundang. Jadi saya datang juga Pak? Selalu setiap saya undangan itu, meskipun secara MD3 proses undangannya harus melalui proses izin dari Presiden, tapi saya selalu di dalam undangan itu selalu saya datang tanpa melalui proses-proses yang ada. Itu sebagai perhatian saya sebagai warga negara yang harus mematuhi masalah hukum, dan tentu saya harapkan ini bisa secara tuntas, bisa selesai dengan sebaik-baiknya, dan saya akan Setelah informasi yang beredar cukup kencang dan juga cepat terkait dengan pencegahan Setia Novanto ke luar negeri, ia berkomitmen juga akan ikut membantu KPK dalam mengungkap sejumlah informasi yang selama ini diketahui. Dan Setia Novanto menyatakan bersedia untuk diundang oleh KPK kapanpun dibutuhkan untuk memberikan keterangan tambahan. Menarik tadi melihat bagaimana semenjak pagi tadi informasi pencegahan Setia Novanto ini mulai ramai diberitakan oleh sejumlah media. Setia Novanto tidak hadir dalam rapat paripurna yang saat ini masih tengah berlangsung di Gedung Nusantara 3. Namun tadi Setia Novanto langsung merespon isu maupun informasi pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri kepada awak media, dan sekali lagi Setia Novanto menekankan bahwa ia berkomitmen menghormati semua langkah hukum yang sudah diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Iqbal. Ya, lalu terkait pencegahan ini bagaimana sikap pimpinan DPR yang lain, Jessica? Menarik untuk melihat bagaimana sikap pimpinan DPR yang lain menanggapi isu pencegahan Setia Novanto bepergian ke luar negeri. Seperti misalnya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto masih enggan berkomentar banyak terkait dengan pencekalan Setia Novanto. Namun dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan bahwa hingga saat ini pimpinan DPR RI masih belum menerima informasi secara resmi maupun pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun terkait dengan informasi tersebut, nantinya pimpinan DPR akan berkomunikasi dan bertanya langsung kepada Ketua DPR RI Setia Novanto dan akan mengambil langkah-langkah secepatnya. Kami juga menanyakan apakah
pencegahan Setia Novanto, Ketua DPR RI ini bepergian ke luar negeri, akankah mengganggu tugas-tugas pimpinan DPR RI, khususnya di bidang diplomasi. Namun pimpinan DPR RI secara kompak dan juga tadi menjawab bahwa pimpinan DPR menjalankan tugas secara kolektif kolegial, sehingga pimpinan DPR masih akan terus menunggu bagaimana sebenarnya sikap secara resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan belum mau berkomentar banyak terkait dengan pencekalan Setia Novanto bepergian ke luar negeri. Informasi ini juga memang sudah mulai ramai dibicarakan oleh sejumlah anggota DPR RI yang ada, dan beragam informasi maupun beragam tanggapan juga disampaikan. Tapi pada umumnya DPR menyerahkan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan masih menunggu pernyataan secara resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun Dirjen Imigrasi Roni Sompi sudah menegaskan telah menerima surat pencegahan tersebut sejak tadi malam pukul 7 malam. Iqbal. Jessica Wawar melaporkan langsung dari gedung DPR. Terima kasih.